Seketika kepala Intan langsung mendongak. Menatap mata Aksa lekat-lekat. Mas pikir Intan bercanda, Mas. Mas pikir Intan gak serius. Saya tahu kamu serius. Lalu kenapa Mas malah bicara seolah semua ini lucu? Siapa yang bilang lucu? Intan diam. Ia kembali menunduk. Kehilangan kata-katanya. Aksa begitu mendominasi. Ia bahkan seperti anak kucing yang terjepit. Tangan lelaki itu kemudian meraih dagu Intan. Menyentuhnya dengan lembut dan membuatnya mendongak. Maaf kalau kamu merasa tersinggung. Pada akhirnya Intan luluh. Ia mengangguk. Nggak apa-apa. Tapi nggak perlu sampai bohong Mas Aksa. Nggak perlu bilang kalau Mas udah lamar Intan. Kamu nggak suka dilamar saya, Jemari Aksa mengusap lembut pipi Intan dengan lembut. Saya pikir. 7. Kamu juga menyukai saya. Apa saya salah? Intan meneguk ludahnya susah payah. Sungguh, ia tidak mampu menghadapi lelaki ini. Ia terlalu mendominasi. Padahal ibu kamu cerita kalau kamu diam-diam suka memperhatikan saya saat berbicara dengan bapak kamu. Apa ibu bohong? Beliau mengatakan kalau kamu suka dengan saya. Wajah Intan langsung terberangas malu. Ia tidak tahu kalau pembicaraan ibunya dengan Aksa akan sejauh itu. Ibunya itu benar-benar membuatnya malu. Untuk itu saya berani melamar kamu sebab. Aksa menghentikan bicaranya. Sesaat memperhatikan wajah cantik Intan dengan seksama. Ada banyak hal yang lelaki ini sukai pada diri Intan. Kepribadiannya. Caranya membantu orang dengan tulus. Ia bahkan tidak meminta bayaran 1 sen pun dari kerjasama mereka untuk membuat Widya dan Mahesa bersatu. Apalagi gadis itu sangat menjunjung tinggi orang tuanya. Sebab, Aksa tetap diam. Hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Mas Aksa nggak serius, kan udah lamar Intan. Mas Aksa bohong, kan? Tangan Aksa mengusap pipi itu dengan lembut. Saya nggak bohong. Saya sudah menitipkan mahar untuk menikahi kamu. Juga keperluan untuk pernikahan. Intan menelan ludahnya susah payah. Sekali lagi tidak percaya dengan ucapan lelaki ini. Bagaimana bisa? Kenapa orang tuanya tidak pernah bercerita sebelumnya? Kenapa? Kapan, Mas? Beberapa hari setelah pernikahan Widya. Kamu masih menginap di hotel? Saat itu saya langsung membawa orang tua saya ke hadapan orang tua kamu untuk meminta kamu jadi istri saya. Kamu bisa tanyakan pada ayah dan ibu kamu. Intan menggigit bibir. Tapi kenapa? Apa alasannya, Mas? Kenapa Mas lamar Intan? Apa karena Intan bantuin Mas Aksa? Karena saya mau. Karena saya suka dan tertarik sama kamu. Apa itu tidak cukup? Menggeleng, Intan merasa ragu sebab di masa lalu cinta dirinya dan almarhum tunangannya begitu erat. Dan kali ini Aksa mengatakan sudah melamarnya hanya karena tertarik. Tidak bisa seperti itu. Ia ingin menikah dengan orang yang mencintai dirinya dan dia juga mencintainya. Kita bisa mulai semuanya dari sekarang. Seminggu dari sekarang saya akan menikahi kamu. Intan semakin gugup, ia sampai kesulitan bernapas seolah oksigen begitu sedikit. Tapi kenapa Mas nggak pernah nunjukin kalau Mas Aksa? Untuk 8. Senggaknya Intan tahu kalau. Intan sampai tidak tahu harus mengatakan apa. Yang ada dalam otaknya saat ini adalah, ia harus membahas ini dengan orang tuanya. Pantas saja, ibunya beberapa bulan terakhir ini melarangnya untuk bermain dengan teman laki-lakinya. Sahabat-sahabat lamanya ketika sekolah. Ternyata ini alasannya. Otaknya langsung tertuju pada masa lalu. Bu, Intan hari Minggu mau ke rumah Afdal, ya.
Teman-teman SMA Intan mau adain reuni. Dan reuninya di rumah dia. Nanti Intan perginya dijemput sama Hamdan. Si Nita udah boncengan sama Nilam. Jadi terpaksa harus sama temen cowok. Ibunya yang sedang mengaduk sayur gulai yang ia masak langsung mematikan kompor. Wanita yang sudah melahirkannya itu menggenggam tangannya dan membawanya duduk di kursi ruang makan. Bukannya nggak boleh reuni, sayang. Tapi untuk apa? Ya kumpul-kumpul, Bu. Cuma buat silaturahmi. Ibunya saat itu tersenyum lembut. Mengusap tangannya sambil tersenyum. Kalau seandainya ibu tidak mengizinkan kamu pergi, apa kamu akan menurut, nak? Ya jelas, Bu. Intan gak akan pergi kemana-mana kalau ibu nggak ridho. Bagus. Tapi tidak biasanya ibunya seperti ini. Biasanya ibunya lebih longgar. Tapi kali ini dia dilarang. Tapi kenapa, Bu? Intan boleh tahu nggak apa alasannya? Nanti ibu cerita. Nggak sekarang. Intan pun tidak bertanya lagi sejak saat itu. Menyimpan semuanya dalam pikirannya sendiri. Dan ternyata, apa mungkin ini alasannya? Saya bisa mundur sekarang kalau kamu tidak bersedia. Saya tidak akan memaksa. Intan menggigit bibir bawahnya. Merasa bingung bukan main. Kepalanya tertunduk. Ada keraguan dalam dirinya. Mas yakin, dengan apa yang Mas lakukan? Intan cuma gadis kampung yang. Saya tidak pernah main-main dalam bertindak, Intan. Saya belum berkunjung ke rumah kamu sejauh ini sebab ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya baru tiba di Indonesia lagi setelah beberapa bulan di luar. Pulang dari acara Widya dan Mahesa, saya langsung bertolak pergi. Intan tetap diam. Bingung harus berkata apa. Tapi sungguh, rasanya ia tidak bisa menolak lelaki ini. Pria itu terlalu keren. Dan Aksa kembali menerai dagu Intan agar perempuan itu melihatnya. Bisa, kamu memberikan kesempatan pada niat saya. Sepersekian detik menutup mulut, gadis itu akhirnya mengangguk dan berkata, iya, Mas. Intan bisa. Aksa mengulas senyum tipis. Ia kemudian menunduk membenturkan bibirnya dengan bibir gadis yang sudah dilamarnya itu. 9. Pagi itu Aksa dan Intan akhirnya sarapan bersama. Mereka duduk berhadap-hadapan dengan Intan yang terus menunduk karena malu. Enak? Tanya Aksa pada Intan. Enak, Mas. Banget. Lalu kenapa kamu makan seperti itu? Seperti tidak selera. Bukan tidak selera, tapi suasananya terlalu canggung. Bagaimana tidak? Sepanjang ia bersama tunangannya dulu, mereka bahkan tidak pernah berciuman selama berpacaran. Semuanya dianggap tabu. Tapi Aksa melanggar batasan itu. Intan. Malu. Intan menggigit bibirnya. Kepalanya tetap tertunduk menatap nasi goreng yang ada di depannya. Ia bahkan tidak sanggup menatap mata lelaki itu. Aksa yang tahu segera mengulurkan tangannya, menyentuh dagu perempuan tersebut. Lihat saya kalau saya sedang bicara, Intan. Pandangan mereka pun bertemu. Wajah Intan seketika memerah sampai ke leher. Sungguh, ia malu bukan? Main. Mau saya suapi? Tentu saja Intan menggeleng. Lah tidak akan semerepotkan itu sampai-sampai minta disuapi. Akhirnya perempuan itu menyendok nasi goreng tersebut dan memakannya dengan lebih lahap. Intan bisa sendiri, Mas. Habisin. Oke. Mereka berdua akhirnya sarapan dengan tenang. Pada akhirnya, Aksa yang menyelesaikan kegiatan makan itu lebih dulu. Lah beranjak ke dalam kamar dan mengambil sesuatu di dalam sana. Tidak lama kemudian, ia kembali pada Intan dan membawa beberapa paper bag di tangannya. Kamu pakai ini, Intan. Setelah itu kita pergi ke suatu tempat. Intan lantas menatap paper bag yang diletakkan di atas meja itu. Ini apa, Mas? Kita mau pergi.
Kemana? Buka aja. Lalu kamu pakai itu. Nanti kamu akan tahu kita kemana kita akan pergi. Maka Intan segera beranjak dari duduknya. Membawa paperback itu bersamanya. Di dalam kamar itu, Intan bertanya-tanya. Kenapa lelaki itu sudah membelikannya ini dan itu tapi hubungan mereka rasanya masih abu-abu. Tapi setelahnya Intan berusaha untuk abai. Ia memakai pakaian yang telah diberikan pada Aksa dan 10. Mematut dirinya di depan cermin. Pakaiannya sederhana, rok remple dengan blus warna toska. Tapi saat Intan melihat harga yang belum dilepas, betapa tercengangnya Intan. Ya ampun. Mahal banget ternyata. Blousenya aja hampir 2 juta. Roknya. Astagfirullah, 1,5 juta. Otak irit Intan langsung bermain di sana. Aksa melakukan ini, apa tidak sayang pada semua uang yang telah dia keluarkan. Hendak beranjak pergi dari kamar, tapi Intan terpana dengan satu paperback yang belum sempat ia buka. Paperback itu tidaklah besar. Hanya berbentuk kecil dan Intan saat ini sudah membukanya. Ya ampun. Ya ampun. Intan diberikan ponsel keluaran terbaru. Tidak bisa. Tentu Intan tidak bisa menerima itu, pikir gadis itu. Maka dengan segera, ia melangkah menuju Aksa yang kini duduk santai di ruang tamu sambil menonton televisi. Sudah selesai? Tanya Aksa datar. Sejenak, mata elangnya memindai penampilan Intan yang rapi dan sederhana. Cantik. Pujian itu membuat Intan kembali tersipu. Ia mencoba untuk mengendalikan dirinya. Makasih, Mas, ucap Intan sambil duduk di sebelah lelaki itu. Mereka tidak terlalu dekat. Namun juga tidak terlalu jauh. Tapi ini apa, Mas? Mata Aksa memindai paperback yang belum sempat terbuka. Kemudian lelaki itu membawa pandangannya lagi ke arah kekasihnya. Itu jelas ponsel. Iya, Mas. Tapi ini. Itu buat kamu. Dan tolong pakai. Saya sudah memasukkan kartu kamu yang lama ke handphone baru itu. Mas. Tapi ini itu mahal banget, Mas. Intan gak mungkin terima ini. Rok sama pakaian ini saja sudah mahalnya minta ampun. Ditambah HP ini. Serius, Mas. Intan sungkan. Kita bahkan belum memiliki status yang jelas. Kurang jelas yang bagaimana, Intan? Itu, kita. Seminggu dari sekarang status kita akan jelas. Kamu nggak perlu sungkan, Lelaki itu mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan Intan. Menggenggamnya dengan lembut. Apa yang jadi milik saya, tentu nanti jadi milik kamu. Kamu nggak usah sungkan. Nanti, semua kamu yang pegang dan kelola. Saya yakin kamu bijak dalam keuangan. Intan tidak bisa berkata-kata. Akhirnya Aksa menggandengnya menuju parkiran mobil. Mempersilahkan gadis itu untuk duduk di depan sebelah kemudi. Bukannya mobil Mas. 11. Intan tidak melanjutkan kata-katanya. Malah sibuk memperhatikan lelaki yang sudah duduk di sebelahnya dengan mengulas senyum miringnya. Maaf. Saya hanya ingin lebih dekat dengan kamu. Ya, saya memiliki 2 mobil dan malah sengaja menahan kamu. Intan meremas tangannya yang saling bertautan di atas pangkuan. Ia tidak tahu lagi harus berkata apa. Lelaki ini terasa penuh dengan kejutan. Pakai sabuk pengaman kamu. Iya, Mas. Aksa pun memacu mobilnya keluar dari basement. Menyusuri jalanan kota dan berhenti di salah satu toko perhiasan yang sangat besar. Ayo. Kita mau ngapain ke sini, Mas? Cari cincin kawin. Glek. Semua seperti mimpi. Aksa memperlakukannya seolah mereka sudah berhubungan sangat lama. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam toko tersebut dan langsung disambut oleh beberapa staf. Di sana, mereka dilayani dengan baik.
Orang-orang itu bahkan tahu Aksa adalah bukan orang sembarangan. Ini keluaran terbaru, Pak Aksa. Cantik sekali untuk seserahan dan cincin kawin. Semuanya sudah satu set. Salah satu seorang pramuniaga mempertontonkan koleksi terbarunya. Membuat Aksa dan Intan mengamati perhiasan dalam kotak khusus tersebut. Intan langsung terpana melihat berlian-berlian tersebut. Tapi harganya pasti sangat mahal. Suka? Tanya Aksa pada Intan. Intan langsung menggeleng. Mustahil baginya meminta mahar sebanyak itu. Enggak, Mas. Intan mau yang sederhana aja. Staf yang melayani mereka tersenyum. Yakin, Mbak? Ini edisi terbatas. Mbak lihat aja, ini perhiasan yang kelihatannya sederhana tapi sangat mewah. Boleh pinjem tangan Mbak? Hanya untuk mencobakan saja, Mbak. Intan mengangguk. Tidak masalah. Ini hanya mencoba, kan? Lagi pula ia memang sangat penasaran berlian itu melekat di tubuhnya. Cincin itu dimasukkan ke jari manisnya yang sebelah kanan. Juga gelang yang langsung melingkar di pergelangan tangannya. Setelah itu, staf tersebut memakaikan kalung dan juga anting barang mewah tersebut. Di sana kacanya, Mbak. Mbak boleh lihat terlebih dahulu. Intan kemudian melihat bayangannya sendiri di depan cermin. Sungguh, perhiasan itu begitu indah di tubuhnya. 12. Ya, terlihat mewah namun tidak kampungan. Berapa harganya? Tanya Aksa tanpa basa-basi. Tidak mahal untuk Pak Aksa. Hanya 5,5 miliar. Intan langsung tersedak ludahnya sendiri. Tidak menyangka harganya akan sangat mahal. Tolong siapkan untuk calon istri saya. Baik, Pak Aksa. Staf tersebut langsung memberikan pilihan cara bayar untuk Aksa. Namun sebelum itu Intan langsung memprotesnya. Mas, ini terlalu mahal. Sebaiknya nggak usah, Mas. Intan. Saya mau yang terbaik untuk calon istri saya, Intan.